Ya Allah sering mendengar panggilan-panggilan keimanan. Panggilan-panggilan keimanan itu apa? Azan, sholat yang dikumandangkan. Termasuk kalau sekarang mungkin broadcast kajian, itu termasuk panggilan keimanan. Jangan diajak, Mbak yuk berangkat ngaji. Itu adalah panggilan keimanan. Panggilan keimanan itu meliputi ketika kita dalam keadaan gersang, hatinya kering, hatinya rapuh, hatinya sakit, kemudian mendapatkan siraman rohani, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, diajak belajar ngaji, diajak tahsin, diajak ngaji tafsir, diajak zikir, diajak ke majelis ilmu. Itu termasuk panggilan iman. Apakah semua orang yang mendengar panggilan iman itu pasti datang? Belum tentu. Ada yang baru pertama kali dapat share-sharean pengajian langsung diblokir. Ada yang tiap hari mendengar azan dikumandangkan, telinganya malah disumbat, bisik katanya. Ada orang yang mengajak, ayo belajar ngaji, isin aku kok belajar ngaji. Ada yang seperti itu, diajak kebaikan, bukannya dia datang, tapi malah menolak. Nah, kalau kita ini ibu Rodotus Syifa, insya Allah nggak pakai lama. Begitu ada undangan pengajian, gas, maka urusan itu sinek urusan judi. Sing penting ngaji. Kalau itu sudah menjadi karakter kita, bahkan mungkin suatu saat panitia admin lupa ngirim undangan. Jadi kan dikasih share-sharean toh, lupa tidak bikin poster, lupa tidak buat flyer, lupa kuotanya habis belum diisi. Padahal sudah hari Selasa, mendekati hari Rabu pagi kok nggak ada undangan pengajian di Raudhatus Syifa. Jangan kira-kira datang nggak? Dapat. Malah bertanya kan, Bayu kok nggak ada undangan? Jojo admin saya keturun. Atau jangan-jangan lupa belum di-share siapa yang isi pengajian, besok jadi nggak ada pengajian. Berarti hati kita sudah tertanam keimanan kepada Allah. Sampai misalnya kita ini sudah zuhur kok belum ada yang azan, belum terdengar suara azan, lalu hati kita gelisah, cocok muazzinnya keturun, maka berarti hati kita sudah tertanam sifat iman. An-aminu bi rabbikum fa'amana, kami beriman ya Allah. Maka inti dari doa itu adalah Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Bayangkan yang berdoa ini Rasulullah, punya dosa enggak beliau? Ada di sini yang tidak punya dosa? Angkat tangan, boleh pulang duluan. Nggak ada kan? Kita yang setiap hari ngaji masih punya dosa kok. Yang tiap hari sholat saja masih punya dosa. Yang tiap hari baca Quran saja masih punya dosa. Yang hidup sendirian di dalam gua saja masih punya dosa. Apalagi tiap hari kita berinteraksi dengan masyarakat. Jenengan punya suami, jenengan punya anak, atau mungkin ada yang masih punya orang tua. Dosa horizontal kita banyak. Ada yang tidak pernah menyakiti perasaan suami. Bapak-bapak, nanti boten Pak. Wah, belas. Menyakiti perasaan istri, oh bola-bali gitu. Bola-bali bapak-bapak itu. Sama dengan kita. Pernah nggak kita mengecewakan orang tua kita? Oh sering Ustaz, minimal sehari sekali. Ada orang yang tidak punya dosa di dunia ini? Tidak ada. Lawang Rasulullah saja, walaupun beliau tidak punya dosa, beliau berdoa kepada Allah, faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Rasulullah berdoa dengan doa itu bukan berarti Nabi punya dosa, tapi beliau mengajarkan kepada kita umatnya pentingnya memohon ampun kepada Allah. Justru orang yang merasa tidak punya dosa itulah orang yang berdosa. Kita kok ngaku saya tidak punya dosa Ustaz, oh punya dosa. Orang yang tidak merasa punya dosa justru dia adalah orang yang berdosa. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah memang penuh dengan kesalahan, tempatnya lupa. Kalau berbuat salah wajar. Jadi kan gak ada dosa, sering berbuat salah itu namanya wajar. Manusia. Kita bukan malaikat. Bukan malah justru aneh, manusia kok tidak punya dosa, itu aneh. Kata Nabi, kalau seandainya umat manusia itu sudah tidak lagi berbuat dosa,
dan tidak lagi mau bertaubat kepada Allah, Allah binasakan semuanya. Dan Allah akan ganti dengan manusia-manusia baru yang melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Kalau kita tidak punya dosa, kira-kira sifat maghfurahnya Allah itu nganggur nggak? Nganggur. Allah itu punya sifat ghafur, Allah punya sifat maha pengampun. Kalau kita tidak pernah minta maaf kepada Allah, nganggur sifat Allah. Maka sering-sering kita gunakan, ya Allah yang maha ghafur, yang maha pengampun, ampuni dosa kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Ada orang yang berbuat salah, diampuni dosanya oleh Allah, tapi bisa jadi nanti di hari kiamat ditampakkan lagi, file-file lamanya diperlihatkan lagi. Kamu dulu pernah melakukan ini di sini, pernah melakukan dosa di situ, itu semua detail. Maka jangan sampai aib-aib kita ketahuan orang lain. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kita diketahui oleh orang lain. Maka berdoa, memohon kepada Allah, wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Jika engkau sudah mengampuni kami, jangan engkau tampakkan lagi, jangan engkau perlihatkan lagi. Malu kita ini kalau kesalahan kita, aib kita dibuka oleh Allah. Maka kita mohon kepada Allah, hapuskan ya Allah, di-remove, di-delete, jangan sampai muncul lagi. Nah, inti dari doa itu di bagian akhir dari ayat tersebut. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan, berikan kemampuan kepada kami untuk terus menerus berbuat baik sampai kematian datang menimpa kami, dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata Rasulullah, ar-rajulu yamutu ala ma'asha alaihi, seseorang itu akan mengalami kematian tergantung dari kebiasaan apa yang dia lakukan. Jadi kan kalau punya kebiasaan haji, baca Quran, bisa jadi belum sampai shadaqallahul azim meninggal dunia. Ada nggak orang meninggal dunia ketika sedang membaca Al-Quran? Sudah membaca Quran meninggal. Kalau kita punya kebiasaan sholat, bisa jadi kita meninggal dunia dalam keadaan sholat. Ada orang yang ketika sholat meninggal dunia, ketika sujud kok nggak bangun-bangun, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang punya kebiasaan ghibah, jamaah ghibaiyah, pokoknya kalau urusan ghibah itu paling profesional. Lagi enak-enaknya ghibah ketekan malaikat Israel, habis itu. Hati-hati. Kemarin belum lama ini kan, di Stadion Sriwijaya ada seorang pemain sepak bola, lagi di tengah-tengah main bola, sambar petir, dia meninggal dunia. Memang hobinya main, meninggal dunianya di lapangan. Kalau ada yang ibu-ibu misalnya hobinya pengajian seperti ini, saya tidak kaget kalau misalnya nanti pulang kok kelong 1 gitu atau kelong 2. Biasanya yang pojok-pojokan teklak. Hati-hati Bu ya, nggak kelihatan dari sini. Tapi bagus ya, husnul khatimah. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat baik di tempat yang baik, dalam keadaan berbuat baik. Jadi kita minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sedang berbuat baik. Minta agar diwafatkan di tempat yang baik. Contohnya di mana? Lampau itu syifa, di Lampau masalah kan, kedatangan ambulan malah rame Pak Tri. Ya nanti aja lah pas umroh gitu. Nah siapa yang nanti dapat berpes umroh siap-siap. Orang urusan yang. Tapi tidak ada yang bisa menolak. Jenengan meninggal dunia di tempat yang baik. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami di tempat yang baik, di masjid, apalagi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika di Raudhah, ketika di Multazam, ketika di depan Hajar Aswad. Meninggal dunia, Masya Allah, udah gak pakai lama langsung diantar ke surga. Meninggal dunia di tempat ini bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi gak sendirian.
meninggal bersama dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan nanti di tempat-tempat yang baik. Nah, tempat yang baik itu yang bagaimana? Ibu bawa Quran? Bawa Quran nggak? Coba buka Qurannya. Yang tidak bawa Quran, buka HP-nya. Tapi jangan buka WA, buka Quran. Biasanya punya aplikasi Quran dia. Coba dibuka. Surat Ar-Ra'd. Apa artinya Ra'd? Petir. Surat Ar-Ra'd. Surat ke-13. Surat Ar-Ra'd. Ayat dibuka. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Jadi nanti kalau pulang dari sini ditanya, mau pengajiannya apa isinya? Jadi kan bisa jawab. Surat Ar-Ra'd ayat 23.